Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Denny Majid Channel. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik, dan masih seputaran penyakit asam lambung ya teman-teman. Di siang ini, siang yang berbahagia ya, berbahagia bagi kita yang sudah sembuh. Selamat berbahagia untuk menjalankan kesehatan yang lebih lanjut lagi ya teman-teman. Bagi yang teman-teman yang belum sembuh, saya doakan supaya cepat sembuh biar bisa aktivitas seperti biasa. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di channel saya, yang sudah subscribe ya teman-teman. Bagi yang baru bergabung di channel saya harap dibantu di komen dan di like atau di share ya teman-teman, apalagi di subscribe utamanya, karena subscribe teman-teman sangat membantu berkembang lagi YouTube ya saya, dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Kalau dipencet tombol loncengnya, teman-teman bakalan tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya, di video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya lagi ada di studio mini. Ini dalam mobil ya teman-teman, lagi-lagi dalam mobil. Ini karena aktivitas saya sehari-hari sebagai driver kayak gini ya teman-teman. Saya bisa membuat konten ini ya di waktu-waktu seperti ini, di waktu yang lagi menunggu itu saya ada waktu bikin konten. Kalau di luaran ya teman-teman, di luar itu karena di sini banyak yang pada nunggu juga, kadang-kadang sering gagal saya bikin video. Kalau di luaran suka ada teman yang ganggu atau yang gimana yang lewat lah, namanya teman kadang-kadang suka negur, jadi sering gagal. Makanya saya kadang-kadang tuh bikinnya di dalam mobil ini ya, sebisa saya lah. Kalau di rumah saya bikin itu kalau paling malam kalau nggak capek. Itu biasanya saya udah capek tuh teman-teman, soalnya pulang nanti jam 5, sampai rumah setengah 6, mandi, sholat. Saya makanya habis sholat maghrib jadinya teman-teman, tiap hari sekarang kayak gitu. Dan kalau ini juga kadang-kadang HP saya udah dipakai sama anak yang kecil buat main game, jadi susah kalau saya mau bikin konten di rumah. Oke teman-teman, ini udah ngalor ngidul jadi kemana-mana. Kita masih di asam lambung aja teman-teman. Saya mau cerita perjalanan saya selama 3 tahun terkena asam lambung itu. Dulu 2 tahun saya belum bisa mengatasi, belum tahu cara-caranya, belum bisa memahami. Saya tenggelam timbul dalam penyakit asam lambung ini. Sembuh, sehat, sembuh, sakit, kambuh, sembuh lagi, nggak ada habis-habisnya yang selama 2 tahun itu dulu teman-teman. Yang saya rasakan itu gundah gulana. Seperti teman-teman kalau yang belum tahu mungkin merasakan kayak gitu loh. Ke dokter, sembuh, sehat, kambuh lagi, nggak ada habis-habisnya. Sampai kapan kalau kita belum tahu, kita belum mengerti, belum memahami penyakit ini. Sebetulnya penyakit ini mudah. Karena kenapa saya bilang mudah? Karena saya udah sembuh total dan sudah tahu cara-caranya, dan sudah bisa memahami dan bisa menjalani ini. Kenapa saya bilang mudah itu ya, karena itu yang tadi saya bilang. Mungkin kalau buat teman-teman susah karena belum memahami, belum tahu cara-caranya, belum mengerti seluk-seluknya, dampak-dampaknya ya teman-teman. Saya juga dulu selama 2 tahun kayak gitu teman-teman. Dan saya mengertinya udah beranjak ke 3 tahun. Dan ketiga tahunnya itu juga belum bisa langsung pure sembuh gitu, bisa saya jalin, enggak, bertahap juga. Tahapnya bagaimana tuh, selama 1 tahun saya jatuh bangun,
Saya pengen sembuh, saya pengen normal. Saya bertekad kuat teman-teman, biar pengen sembuh seperti biasa. Nggak mau lemes, nggak mau kayak aduh, nggak bertenaga, nggak ada ototnya, takut kemana-mana, takut jatuh, takut pingsan, cemas, panik. Itu selama 2 tahun yang saya rasakan. Dan yang ketiga 3 tahunnya itu saya udah mulai dikit-dikit mulai memahami, udah mulai mencermati dampak-dampak yang datang, cara-cara mengobatinya. Oh iya teman-teman, saya itu tahu, ini juga tahu cara pengobatan saya secara alami ya teman-teman. Saya ini ngikutin dari mentor saya yang dari Bandung. Dia, mungkin teman-teman tahu, dia mengobatinya tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal, tidak ke paranormal, cukup alami dengan air putih hangat setiap hari. Itu saya ikutin bertahap-tahap teman-teman. Pertamanya saya ikutin sebulan 2 bulan udah enakan, tapi saya waktu itu udah cuek, udah bisa move on lah gitu, udah bisa aktivitas. Nah, saya membandel, makan lagi, makan pantangan, muncul lagi sensasi, datang lagi selama 2-3 hari, kadang satu minggu saya rasakan. Waktu itu saya jalanin lagi penyembuhannya, udah sehat, saya gitu lagi. Pokoknya timbul tenggelam dalam penyakit asam lambung ini teman-teman. Nah akhirnya selama setahun itu saya kayak gitu, nggak sembuhnya, nggak total, nggak normal, nggak kayak sampai sekarang ini. Capek teman-teman kayak gitu. Akhirnya saya bertekad bulat pengen sembuh, pengen normal seperti dulu lagi. Saya tekadkan saya untuk sembuh, saya begitu, pokoknya harus sembuh kayak yang mentor saya bilang gitu. Nah udah menjelang 3 tahun, yang mau ke 4 tahunnya, nah saya tuh istiqomah. Saya harus menjalani rutin, saya harus jaga 3P nya, terus jaga makannya, minumnya, tidurnya, olahraga. Itu selama 3 bulan. Itu saya selama 3 bulan saya nggak makan makanan pantangan. Saya jaga dengan pokoknya saya jaga jangan sampai saya makan pantangan. Dan setelah 4 bulanan, 3 bulan 4 bulan itu agak lumayan, saya udah membaik teman-teman, udah berangsur, udah 50% 60 lah gitu. Sebetulnya udah bisa makan makanan pantangan, tapi saya belum berani coba teman-teman. Karena kenapa? Kalau saya coba nanti kayak yang udah lagi, muncul lagi sensasi, muncul lagi dampaknya, muncul lagi perasaan gak nyamannya, kayak gitu terus, capek teman-teman. Jadi saya untuk bertekad selama 6 bulan sampai 6 bulan dan 8 bulan itu baru 90-80% saya membaik teman-teman. Nah itu baru saya berani makan makanan pantangan. Tapi yang terlalu makanan yang terlalu memicu di lambung saya belakangin, saya nggak berani teman-teman. Kayak santan, alkohol, soda, itu saya sampai sekarang saya nggak berani colek-colek, nggak berani coba-coba lagi gitu teman-teman. Karena sangat rentan lah yang itu mah. Santan, kalau pedes itu saya masih berhasil coba 2 hari sekali masih makan, tapi nggak pedes banget ya, asal ada rasa pedes lah gitu. Saya masih bisa ini sampai sekarang pun saya bisa. Dan saya juga bisa aktivitas dengan normal lagi kayak gini, kerja, bawa kendaraan, bawa orang ya, maksudnya bawa bos lah. Saya dulu saking takut dulu kalau waktu bawa bos itu, kalau apalagi pergi jalan-jalan jauh suka ada cemas gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi teman-teman. Saya udah bisa jalan kemana-mana, keluar kota, udah nggak ada rasa cemas datang. Saya pulang kampung bawa mobil sendiri juga nggak ada sensasi apa-apa.
di cuaca dingin juga, cuaca dingin alhamdulillah juga. Saya udah coba kemarin itu 3 bulan kemarin saya coba tuh camping di Puncak Bogor ya teman-teman. Itu semalaman itu cuaca dingin bukan main. Itu yang ada sensasi yang datang ke saya ya, bukan sensasi ya teman-teman, itu nggak ada sensasi, cuman kayak hidung mampet aja teman-teman ya, kayak gelisah ini nggak ada, cuman hidung saya kayak mampet sebelah gitu karena saking dinginnya. Karena hidung saya nggak tahu dah, jadi kayak kalau enggaknya menyempit, jadi agak-agak mampet sebelah, tapi nggak ada sensasi yang datang itu apa kembung atau gimana, nggak ada ya teman-teman. Alhamdulillah waktu itu saya kan udah kasih videonya, ada di situ di video saya yang kemarin itu udah ada video saya waktu saya camping di Puncak. Aduh, alhamdulillahnya selama saya ngikutin mentor saya selama 1 tahun itu saya sudah sembuh total, tidak kambuh-kambuh lagi. Kalau saya nggak makan makanan pantangan ya teman-teman, tapi kalau saya membandel lagi kayak dulu, makanannya nggak dijaga, makanan sembarangan, mungkin ada kadang-kadang sensasi yang datang itu. Kayak waktu itu saya pernah juga nyoba makan mie instan ya teman-teman. Itu mie instan nggak taunya udah expired, saya nggak tahu. Saya taunya udah mateng dikasih makan. Nah 2 hari itu saya besoknya itu mual-mual, terus kepala pusing. Saya kira dampaknya ini apa nih, kepikiran saya kok kayak gini. Saya biasanya kok makan mie instan tuh kalau 1 aja nggak sampai kayak gini teman-teman, paling ya kembung dikit lah pasti saya bisa tanganin. Nah waktu itu kok saya nggak bisa tanganin, maksudnya bukannya nggak bisa, kok lama gitu sampai 2 hari teman-teman. Ternyata itu saya dengar tuh mie instannya itu udah expired berapa bulan lah gitu. Saya dikasih taunya ternyata saya itu bukan dampak dari ini, karena mabok dari makanan jadi lambungnya jadi mual lagi. Itu selama 3 hari saya rasain teman-teman, rasakan itu. Tapi cukup sekarang saya itu yang namanya mie instan itu saya teliti, dan nggak seminggu sekali pun saya belum tentu makan mie instan. Paling kalau kepepet banget baru saya makan. Itu ya gejala-gejala asam lambung memang gimana ya, sangat dahsyat sekali teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang ini lagi mengalami, ada yang lagi mengalami, yang mengalami sedang gundah gulana, yang mengalami sudah ajang pembaikan, kesembuhan. Itu pasti nikmat sekali ya kalau udah sembuh, udah sembuh total, udah membaik. Yang kita rasakan itu kita harus emang alhamdulillah lah, lebih enak. Makanya kita harus jaga kalau yang udah sembuh makannya itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.